Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2015, Jason Corbett yang berusia 39 tahun, sedang tidur di rumahnya yang berada di Walbeck, Davidson County, Carolina Utara, Amerika Serikat. Di rumah itu, ada juga sang istri Molly, dua anak-anak Jason dari pernikahan sebelumnya, Jack yang berusia 10 tahun dan Sarah yang berusia 8 tahun. Kebetulan saat itu, orang tua Molly juga sedang berkunjung dan menginap di sana, Tom dan Sharon Martins. Jason aslinya berasal dari Irlandia, yang menggunakan jasa Molly sebagai pengasuh anak setelah meninggalnya sang istri, Margaret, akibat serangan asma. Saat itu, Jason butuh bantuan untuk mengasuh Jack yang masih berusia 3,5 tahun, dan Sarah yang baru berusia 1,5 tahun, oleh karenanya Jason mendatangkan Molly dari Amerika Serikat ke Irlandia melalui program au pair. Hanya dalam waktu beberapa bulan, muncul rasa saling tertarik antara Jason dan Molly. Di tahun 2011, Jason membawa Molly, Jack dan Sarah, pindah ke Amerika Serikat. Tak lama kemudian, Jason dan Molly menikah. Kehidupan keluarga kecil ini tampak bahagia di Carolina Utara. Jason dengan pekerjaannya di jasa pengiriman barang internasional, memiliki pendapatan yang besar untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Molly juga sebagai ibu tiri, memiliki hubungan yang dekat dengan Jack dan Sarah. Sekitar jam 3 dini hari di tanggal 2 Agustus tahun 2015, operator 911 menerima panggilan darurat dari rumah keluarga Corbett. Tom, si mertua yang melakukan panggilan tersebut, memberitahu operator bahwa putrinya dan menantunya bertengkar, lalu dia ikut campur, dan sepertinya dia sudah membunuh menantunya itu. Polisi dan para medis segera dikirim ke sana, namun tak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan Jason. Pria itu dinyatakan meninggal akibat trauma benda tumpul berkali-kali di kepalanya. Molly dan ayahnya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Molly bercerita bahwa sekitar jam 3 dini hari, putri bungsunya masuk ke kamar dan berkata kalau dia mimpi buruk. Molly kemudian mengantar Sarah kembali ke kamarnya dan menenangkan putri tirinya yang berusia 8 tahun itu sebentar, lalu kembali ke kamarnya bersama Jason. Namun ternyata, suaminya itu kesal karena dia sudah terbangun gara-gara Sarah masuk kamar tadi. Kemudian terjadilah pertengkaran di antara suami istri ini yang berakhir dengan aksi KDRT. Jason mencengkeram lehernya dengan sangat kencang, menurut Molly. Di ruangan lain, Tom memberikan keterangan bahwa dia mendengar suara jeritan anaknya. Khawatir akan keselamatan Molly, Tom masuk ke kamar itu dengan sebatang tongkat bisbol yang terbuat dari besi. Pria berusia 65 tahun ini berkata bahwa dia sempat memperingatkan Jason untuk melepaskan tangannya dari leher Molly, tapi menantunya itu malah mengancam balik. Di momen itu, Tom melihat wajah Molly anaknya terlihat makin lemah, hingga dia memutuskan untuk memukul kepala Jason berkali-kali. Jason terjatuh, tapi langsung bangkit lagi menyerang Tom. Molly yang sudah bebas dari tangan suaminya, langsung meraih sebongkah batu alam dekorasi meja samping tempat tidur, dan menghantamkannya ke kepala Jason untuk menyelamatkan sang ayah. Tom meraih kembali pemukul bisbol yang terlepas tadi, lalu kembali memukul kepala menantunya berkali-kali hingga Jason tak bergerak lagi. Tom kemudian berkata bahwa sejak awal dia tidak suka dengan menantunya ini yang sering melakukan KDRT terhadap Molly, dan menyarankan putrinya untuk menceraikan Jason. Polisi mengambil foto Molly sebagai bukti dari ceritanya. Namun seperti yang terlihat di foto ini, sama sekali tidak ada tanda-tanda bekas perkelahian, tidak ada satu senti pun lecet atau luka, terlebih lagi, tidak ada bekas cekikan sedikit pun di leher Molly. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di rumah keluarga Corbett malam atau dini hari itu? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mundur sebentar, dan mengenal sosok Molly Martins, istri Jason. Molly Martins, lahir dan tumbuh besar di Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat. Dia anak kedua dari 4 bersaudara dan menjadi satu-satunya anak perempuan di keluarga itu. Ayahnya bekerja di FBI dan sudah mengabdi selama 30 tahun, sementara ibunya adalah seorang profesor matematika di universitas. Di masa kecil hingga remaja, Molly senang menyanyi dan menari bersama teman-temannya. Dia juga sangat suka membaca dan aktif dalam klub buku bersama sang ibu. Tom dan Sharon Martins adalah pasangan yang kaya dan berpendidikan tinggi, sehingga Molly dan 3 saudaranya sangat berkecukupan secara materi maupun edukasi. Setelah lulus SMA di tahun 2003, Molly memutuskan untuk menjadi dokter dan mendaftar kuliah di Clemson University yang berada di Carolina Selatan. Namun dalam perjalanan studinya, Dede Molly nyerah dan berhenti kuliah. Di awal tahun 2007, Molly mulai berkencan dengan seorang pemuda yang bernama Kit Meighan. Keduanya tinggal bersama beberapa bulan kemudian.
Molly saat itu bekerja sebagai pengasuh anak dan pelatih renang untuk anak-anak, sementara Kit bekerja di sebuah organisasi non-profit lokal. Hubungan di antara keduanya berkembang dengan pesat, di mana Molly dan Kit sama-sama bahagia dan saling menjaga, namun ternyata, Molly memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya, yang mana, dia didiagnosis menderita depresi dan kepribadian bipolar. Sejak awal bertemu, Molly sudah memperingatkan Kit mengenai kondisi mentalnya itu. Namun Kit berkata kalau dia tidak keberatan selama Molly mau menerima pengobatan. Semuanya baik-baik saja di awal, obat-obatan yang dikonsumsi Molly bisa menekan masalah mentalnya. Tapi kemudian Molly tertular penyakit Staphylococcus, yang mana obat-obatan untuk menyembuhkan Staphylococcus ternyata memiliki efek kontradiktif terhadap obat-obatan untuk kesehatan mental Molly. Masa-masa itu sangat berat bagi pasangan ini, karena perilaku Molly mulai tidak terkontrol. Satu malam dia akan berendam semalaman di bathtub kamar mandi, di malam lainnya dia akan menangis hingga pagi tanpa ada sebab musabab. Di satu titik, Molly mengonsumsi 16 jenis obat untuk mengatasi masalah-masalah kesehatannya. Kondisi ini membuatnya tidak bisa lagi bekerja dan hanya diam di rumah. Namun syukurlah, Kit bertanggung jawab dan memenuhi semua kebutuhan Molly, termasuk pengobatannya, walaupun gaji Kit di organisasi non-profit itu sangat kecil. Alhasil Kit jadi keteteran. Uangnya tidak cukup untuk semua pengobatan Molly, sementara depresi Molly semakin meningkat dari hari ke hari. Setiap kali Kit pulang ke rumah, dia harus siap dengan segala kemungkinan perilaku aneh Molly. Di masa-masa sulit itu, Molly malahan hamil dan minta untuk bertunangan. Kit setuju, mereka bertunangan, tapi di bulan September tahun 2007, Molly keguguran. Hal ini membuat kondisi mental Molly memburuk karena dia sangat ingin menjadi ibu. Walaupun mereka masih saling mencintai, di bulan-bulan berikutnya, hubungan Kit dan Molly semakin tegang. Molly tidak cukup hanya dirawat dengan obat-obatan, dia harus menerima perawatan yang lebih serius. Di bulan Februari tahun 2008, orang tua Molly turun tangan dan membawa putri mereka satu-satunya itu ke unit psikiatri Rumah Sakit Emory di Atlanta. Molly dirawat secara intensif selama 4 hari di rumah sakit itu, lalu pulang lagi untuk tinggal bersama Kit. Di akhir bulan itu, Molly merasa kalau dia tidak bisa terus-terusan menjadi beban bagi Kit, sementara untuk bekerja lagi dengan kondisi seperti itu juga sangat sulit. Molly kemudian memutuskan untuk meninggalkan Kit. Dia mendaftar program au pair, dan terbang ke Irlandia, dan sejak saat itu, Molly dan Kit tidak pernah bertemu lagi. Meski dengan kondisinya itu, Molly sangat menyukai anak-anak. Di Irlandia, Molly tinggal di rumah seorang pria bernama Jason Corbett dan menjadi pengasuh 2 anak pria itu. Selama bertahun-tahun, Molly kehilangan jati dirinya, terutama sejak dia keluar dari universitas. Namun untungnya, Jason memberikannya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri sambil merawat Jack dan Sarah. Beberapa bulan kemudian, 2 anak itu mulai memanggil Molly dengan sebutan Mama. Selama tinggal di Irlandia, Molly tetap merindukan kampung halamannya. Jadi setelah Jason melamar, Molly mengajak Jason untuk menikah dan menetap di Amerika Serikat. Jason setuju. Dia mengajukan mutasi kerja ke kantor cabang perusahaan yang berada di Carolina Utara, Amerika Serikat. Mereka berempat kemudian terbang ke Amerika Serikat, meninggalkan Irlandia, dan meninggalkan seorang wanita yang sedih akan keputusan Jason. Perempuan ini adalah Tracy, adik Jason. Mereka berdua sangat akrab, dan Tracy juga sayang pada Jack dan Sarah. Walaupun dia berusaha keras membujuk Jason untuk tidak pindah ke Amerika Serikat, namun Tracy tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengikhlaskan keputusan kakaknya itu. Di bulan Juni tahun 2011, Tracy, keluarga, kerabat dan beberapa teman datang dari Irlandia ke Tennessee, Amerika Serikat untuk menghadiri pernikahan Jason dan Molly. Namun mereka melihat sosok Molly yang mereka kenal di Irlandia, jauh berbeda dengan Molly yang sekarang. Molly yang satu ini cenderung ingin mengontrol semua hal, dan dia akan marah kalau sesuatu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Molly selalu merasa kesal, tidak seperti calon pengantin yang harusnya bahagia menyambut hari pernikahannya. Keluarga Jason mulai bertanya-tanya, apakah Jason telah membuat keputusan yang tepat? Teman-temannya juga bisa melihat kalau calon pengantin pria ini tidak bahagia. Mereka bahkan menyarankan Jason untuk pulang saja ke Irlandia dan membatalkan pernikahan ini. Tapi Jason berkata bahwa dia tidak bisa melakukan itu, dia sudah membuat komitmen dan akan melanjutkan pernikahannya. Singkat cerita, Jason dan Molly menikah, tahun demi tahun mereka jalani bersama, tapi ternyata, tidak semua sesuai harapan.
Dengan menikah lagi untuk kedua kali, Jason berharap dia bisa memiliki istri yang mencintai dan dia cintai, sekaligus, Jack dan Sarah bisa memiliki ibu sambung yang menyayangi mereka. Satu harapan Jason terwujud. Molly berhasil membangun hubungan ibu dan anak yang baik terhadap Jack dan Sarah. Ketiganya sangat dekat dan Molly menyayangi dua anak tirinya sepenuh hati. Namun keinginan Jason yang lainnya tidak terwujud. Mereka, Jason dan Molly, tidak berakhir menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Apa yang terjadi pada mereka? Bukankah Jason dan Molly menjalani masa pacaran yang bahagia selama 3 tahun di Irlandia? Beberapa minggu menjelang hari pernikahan, Jason mulai sadar kalau Molly bermasalah. Sejak di Irlandia, Jason sudah tahu mengenai kondisi kesehatan mental Molly. Namun sama seperti Kit mantan tunangan Molly dulu, pria ini berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja selama Molly mau menerima pengobatan. Sebelum hari pernikahan, Jason sadar kalau kondisi Molly jauh lebih buruk dari yang terlihat, yang membuat mereka sering bertengkar hanya gara-gara beberapa masalah sepele. Saat itu Jason berpikir, mungkin dalam mempersiapkan hari pernikahan membuat Molly tertekan dan stres, makanya dia sering tantrum untuk hal kecil sekalipun. Nanti setelah semua kesibukan acara pernikahan ini berakhir, semua akan berjalan normal lagi, pikir Jason. Namun tidak, setelah menikah, sikap dan sifat Molly masih bermasalah. Tidak seperti Molly yang Jason kenal di Irlandia dulu. Ajaibnya, sikap Molly ke Jason jauh berbeda dengan anak-anak. Untuk Jack dan Sarah, Molly adalah ibu tiri yang sempurna. Dia menyayangi dan mengurus dua anak Jason dengan sangat baik. Mulai dari makan dan kebutuhan lain di rumah, hingga ke urusan sekolah dan kegiatan-kegiatan di luar rumah, Molly memainkan peran ibu dengan sangat baik. Dia tidak pernah marah, tidak pernah membentak, atau berbuat kasar sekecil apapun terhadap Jack dan Sarah, membuat dua anak itu jadi sangat dekat dan bergantung dengan Molly. Beberapa minggu kemudian, Molly mendatangi pengacara dan bertanya, apa yang terjadi kalau dia bercerai dengan Jason, apakah dia bisa menuntut hak asuh atas Jack dan Sarah? Tentu saja itu adalah pertanyaan yang bodoh. Jason adalah ayah kandung bagi Jack dan Sarah. Kalau mereka bercerai, otomatis hak asuh tetap dimiliki Jason secara penuh. Selain itu, Jason berada di negara itu karena memegang visa kerja, bukan visa permanen atau green card karena dia menikahi Molly. Secara hukum, Molly tidak punya hak untuk menjadi wali bagi Jack dan Sarah. Kecuali, terjadi sesuatu terhadap Jason, maka Molly mungkin bisa mengajukan permohonan menjadi wali untuk dua anak tirinya. Sejak saat itu, di hari-hari berikutnya beberapa tahun kemudian, Molly berusaha membuat kesan ke orang luar, bahwa Jason suaminya adalah pria yang kasar dan sering melakukan KDRT terhadap dia, juga terhadap Jack dan Sarah. Molly menceritakan itu kepada teman-teman dan beberapa tetangga di rumah baru mereka yang berada di Carolina Utara. Mendengar cerita tersebut, teman-teman dan para tetangga mulai berjaga-jaga dan mengawasi Jason. Tapi nyatanya, mereka tidak melihat Jason sebagai sosok kepala keluarga yang arogan dan toksik. Jason pria yang baik, ramah, dermawan, murah senyum dan bersahabat. Orang-orang bisa melihat justru Molly lah yang sering bersikap kasar dan agresif terhadap suaminya itu. Walaupun Molly mengklaim bahwa dia beberapa kali harus dirawat di rumah sakit akibat perlakuan Jason, namun tak seorang pun yang pernah melihat Molly dengan kondisi terluka, lebam, atau lecet-lecet yang bisa memvalidasi ceritanya. Di akhir tahun 2014, Jason berkata pada Molly bahwa dia tidak betah dan tidak bahagia di Amerika Serikat. Dia ingin pulang lagi ke Irlandia membawa dua anak-anaknya, dengan atau tanpa Molly. Keputusan ini membuat Molly marah dan akan menggagalkan niat Jason untuk pindah ke Irlandia. Dia kembali menemui pengacara, bermaksud ingin menggugat cerai Jason dan menuntut hak asuh atas Jack dan Sarah. Tapi sama seperti dulu, pengacara berkata bahwa Molly tidak bisa menjadi wali bagi dua anak itu, karena Jack dan Sarah, sama seperti ayahnya, adalah warga negara Irlandia. Molly bisa mendapatkan keuntungan finansial yang besar dengan menceraikan Jason, karena rumah dan barang-barang yang Jason beli, semua atas nama Molly, tapi tidak ada harapan bagi Molly untuk mendapatkan hak asuh atas Jack dan Sarah. Sejak tahun pertama pernikahan, Jason sudah tidak bahagia bersama Molly. Dia bisa memperkirakan bahwa suatu saat nanti mereka akan bercerai. Untuk itulah Jason tidak pernah mengubah visanya, antisipasi kalau perceraian itu terjadi, maka Molly tidak punya hak apa-apa terhadap anak-anaknya. Terlebih, di Irlandia sana, Jason sudah menulis wasiat, andai terjadi sesuatu terhadapnya, maka Jason menunjuk Tracy sang adik sebagai wali bagi Jack dan Sarah. 5 tahun Jason bertahan karena melihat Jack dan Sarah bahagia bersama Molly, tapi dia mengorbankan kebahagiaannya sendiri.
Sekarang kita kembali ke insiden di tanggal 2 Agustus tahun 2015, yang menyebabkan pria 39 tahun ini menghembuskan nafas terakhir. Apa yang terjadi di malam itu, tidak ada yang benar-benar tahu, kecuali Jason, Molly, dan Thomas. Di ruang interogasi, Molly kembali menegaskan bahwa dia mengalami KDRT dari Jason selama bertahun-tahun. Tapi dia bertahan, tidak melapor ke polisi dan tidak meninggalkan Jason, karena takut akan berpisah dengan Jack dan Sarah. 4 hari setelah kematian sang ayah, Jack dan Sarah diwawancarai oleh petugas sosial untuk kepentingan investigasi, di mana mereka berkata bahwa sang ayah memang sering berlaku kasar terhadap Molly. Terkait insiden di malam itu, Sarah bercerita kalau dia masuk ke kamar orang tuanya, dan Molly berkata, "Kenapa Sarah masuk kamar? Nanti ayah bangun dan akan memarahi mereka." Jack si anak sulung juga bercerita bahwa dia beberapa kali melihat sang ayah melakukan KDRT terhadap si ibu tiri, baik secara verbal maupun secara fisik. Petugas sosial itu juga bertanya, apakah kalian diajari atau disuruh untuk bercerita seperti ini? Sarah menjawab, ibu kami mengajarkan kami untuk berkata jujur. Tracy, adik Jason, langsung terbang dari Irlandia ke Carolina Utara, mengajukan petisi hak asuh bagi Jack dan Sarah. Di saat yang sama, Molly juga melakukan hal serupa. Namun 16 hari setelah kematian Jason, diputuskan bahwa Tracy lah yang akan menjadi wali sah bagi Jack dan Sarah. Sebagai kesimpulan dari investigasi, pada bulan Januari tahun 2016, Molly Corbett dan Thomas Martins alias Tom, dinyatakan sebagai tersangka atas pembunuhan tingkat 2 terhadap Jason Corbett. Motifnya karena Jason berniat untuk menceraikan Molly dan membawa 2 anaknya kembali ke Irlandia. Molly tidak ingin berpisah dengan Jack dan Sarah lalu membuat rencana untuk menggagalkan niat Jason. Sejak awal, Molly hanya terobsesi dengan Jack dan Sarah, tidak dengan suaminya. Jason boleh pergi kemanapun, tapi tidak boleh membawa 2 anaknya. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Jason diserang dengan tongkat bisbol minimal 12 kali saat dia sedang tidur. Pemeriksaan terhadap darahnya mengindikasikan bahwa Jason dibius terlebih dahulu menggunakan obat tidur yang biasa dikonsumsi Molly. Selain itu, setahun sebelum kejadian, polis asuransi atas nama Jason Corbett telah diubah. Nama pewaris asuransi jiwa sebesar $600.000 yang awalnya atas nama Jack dan Sarah, telah diubah menjadi atas nama Molly sang istri. Selain itu, juri di persidangan juga ditunjukkan foto yang diambil setelah kejadian, di mana baik Molly maupun Tom tidak memiliki luka atau tanda-tanda telah terjadi perkelahian seperti yang mereka ceritakan. Pada Molly, tidak ada bekas cengkeraman sama sekali di lehernya. Tom yang berusia 65 tahun, menghadapi Jason yang berusia 39 tahun dengan tubuh yang jauh lebih besar dan lebih tinggi. Tapi Tom selamat tanpa sedikit pun mengalami luka atau memar. Sebuah keajaiban atau sebuah kebohongan? Hasil forensik juga menyatakan bahwa Jason sudah meninggal beberapa jam sebelum Tom menelpon 911. Yang berarti, ayah dan anak ini sengaja menunda untuk memanggil bantuan sambil menyusun cerita atas kejadian tersebut. Klaim Molly atas perlakuan KDRT yang dia terima dari Jason juga tidak terbukti hingga akhir. Tom, ayah Molly, menyatakan bahwa menantunya itu memiliki masalah mental yang serius. Dia menggambarkan Jason sebagai sosok yang kontrol maniak. Dia sangat yakin bahwa Jason telah melakukan KDRT terhadap putrinya, walaupun dia sendiri menyatakan tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Jason dan Molly, kecuali di malam tanggal 2 Agustus tahun 2015 itu. Tom menuding Jason memiliki gangguan mental, padahal dia tahu persis bahwa Molly anaknya bertahun-tahun menerima perawatan dan pengobatan untuk kesehatan mentalnya. Proses pengadilan bagi Molly dan Tom berjalan lama dan berbelit-belit. Pada bulan Juli tahun 2017, juri memutuskan mereka bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 25 tahun bagi masing-masing Molly dan Tom. Menanggapi putusan hakim, pengacara Molly dan Tom mengajukan petisi pembatalan atas putusan tersebut, yang dinilai telah melanggar beberapa aturan selama persidangan. Pada tanggal 4 Februari tahun 2020, petisi mereka disetujui. Molly dan Tom berhak untuk menjalani sidang ulang. Tom dan Molly dibebaskan dengan jaminan sebesar $200.000 masing-masing, setelah menjalani masa tahanan selama 44 bulan. Dalam sidang ulang ini, anak-anak Jason, Jack dan Sarah yang sudah remaja, kembali dimintai kesaksian atas kejadian di tahun 2015. Kakak beradik ini bersaksi, bahwa dulu, 4 hari setelah kematian sang ayah, mereka masih di bawah pengawasan keluarga Martins, di mana mereka dipaksa untuk menceritakan kebohongan. Mereka berkata bahwa Jason sang ayah tidak pernah melakukan KDRT terhadap Molly, justru Molly lah yang sering berbuat kasar terhadap ayah mereka.
Dengan semua bukti, petunjuk dan kesaksian yang ada, pada bulan November tahun 2023, hakim memvonis Molly dan Tom dengan hukuman penjara selama minimal 7 bulan, dan maksimal 30 bulan, sebagai tambahan dari masa tahanan mereka yang lalu. Semua hasil investigasi menunjukkan bahwa Jason adalah korban dari pembunuhan berencana. Motifnya sangat jelas, keuntungan finansial dan keinginan Molly untuk menjadi wali bagi dua anak Jason. Tapi mereka hanya divonis dengan hukuman 44 bulan, ditambah 7 bulan, atau kalau kita tahunkan, Molly dan Tom hanya divonis 4 tahun 3 bulan, ternyata hakim Amerika Serikat kocak juga. Itulah kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.